Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ditya dan Tutor. Kali ini saya akan membahas tentang keyword atau kata kunci ya teman-teman. Oke, sebelum pembahasan ini kita lanjutkan, ada baiknya kalau teman-teman tuh menonton video ini secara full ya, sehingga ilmunya masuk dan tidak sia-sia ya kuota teman-teman ya. Oke ya, langsung saja. Untuk suatu channel itu dikenali oleh YouTube, itu diperlukan berbagai hal ya, mulai dari judul, deskripsi, tag, hashtag yang ada di video teman-teman itu akan dinilai oleh YouTube untuk bisa dikenali. Salah satu komponen yang digunakan oleh YouTube untuk mengenali video teman-teman itu adalah keyword atau kata kunci. Keyword atau kata kunci ini itu berada di dalam semua elemen yang ada di video teman-teman, entah itu di videonya itu sendiri, di judul, di deskripsi, di hashtag maupun di tag. Nah, ini sebelum kita membahas yang sulit-sulit seperti tag atau hashtag, perlu diperhatikan untuk teman-teman ya, belajar penggunaan keyword sebagai upaya kita supaya dikenali oleh YouTube itu dengan cara kita perbanyak di isi video, judul, dan deskripsi. Kalau teman-teman ingin videonya itu cepat dicari oleh Google atau YouTube ketika di searching oleh orang, itu teman-teman harus menggunakan kata kunci itu diulang-ulang ya di setiap judul, deskripsi, dan video teman-teman. Lebih baik lagi kalau ditaruh di hashtag atau tag yang ada di dalam video teman-teman, jadi lebih memudahkan lagi untuk YouTube untuk mengindeks atau mengenali video teman-teman. Gunanya belajar keyword ini sangat luas ya. Mau algoritma YouTube itu berubah seperti apapun, yang tidak akan berubah ini adalah caranya mengenali suatu video itu dari keyword ya. Sama seperti kita itu mencari file di Excel ya. Kalau kita tuh mau nyari suatu kata kunci itu kan pasti itu ya akan pakai Ctrl F itu ya. Itu sama dengan YouTube ya. Kalau YouTube itu ingin mencari suatu video yang diinginkan oleh orang-orang tertentu, itu YouTube tuh akan mengenalinya dari kata kunci yang ada di video kita. Misal ada orang mau mencari tentang memancing misalnya ya, maka Google itu akan mencari video-video yang terkait dengan memancing, entah itu dari judul, deskripsi, isi video itu sendiri, dari tag dan hashtag yang ada di dalam video. Jadi penggunaan keyword ini sebagai upaya kita dikenali oleh YouTube itu tidak akan berubah sampai kapanpun. Mau algoritma itu berubah seperti apapun, yang tidak akan berubah itu adalah cara Google untuk mengenali suatu video dari keyword. Jadi penting ya bagi teman-teman itu untuk memahami bagaimana cara menggunakan keyword ya. Terus ya, bagaimana cara menggunakan keyword secara benar? Nah, ini akan saya bahas. Teman-teman kalau membuat video itu kan harus membuat teks dulu ya. Kalau misalnya ya bisa improvisasi ya, kalau belum bisa improvisasi kan membuat teks dulu ya. Itu coba ketika membuat teks itu teman-teman pahami inti yang ingin disampaikan oleh teman-teman itu apa. Misal tentang memancing lagi ya nih ya. Kalau ingin menargetkan memancing sebagai kata kunci teman-teman, maka ulang-ulang kata memancing di dalam video teman-teman, taruh di judul teman-teman maupun di deskripsi teman-teman. Kalau bisa lagi itu dikasih di hashtag maupun di tag yang ada di video teman-teman. Gunanya apa? Ya gunanya supaya Google mengenali video teman-teman itu tentang memancing. Nah, lebih luasnya lagi, itu kan nanti baru satu video ya. Agar channel teman-teman itu yang dikenali sebagai channel tentang memancing, itu tidak hanya satu video saja yang diperlakukan seperti itu, tapi di semua video ya. Pembahasan tiap-tiap video itu harus berbeda, tetapi kata kuncinya itu harus sama.
pembahasan setiap video itu harus sama itu kan supaya pembahasan di setiap video itu harus berbeda kan, karena kita harus mematuhi pedoman YouTube ya, pedoman monetis YouTube ya. Itu kan ada namanya konten berulang, konten yang digunakan ulang, dan ada copyright. Nah, kalau misalnya video-video kita itu kok pembahasannya sama dan hampir mirip-mirip terus dan tidak ada perbedaan di tiap-tiap video, itu nanti bisa kena itu salah satunya teman-teman. Tapi itu masih yang gejala ringan ya. Yang penting teman-teman itu tidak terkena copyright. Kalau copyright itu sudah nggak ada obatnya ya. Tapi kalau kena konten berulang atau konten yang digunakan ulang, ya, ini yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Kontennya itu jangan sampai itu setiap video dengan video lain itu terlalu mirip. Kata kuncinya itu harus atau boleh sama, tetapi pembahasannya itu harus ada yang berbeda, ya teman-teman ya. Jadi semoga bisa dipahami oleh teman-teman itu bagaimana cara menggunakan keyword atau kata kunci itu sebagai upaya kita untuk dikenali oleh YouTube, dan supaya channel kita itu bisa mudah dikenal, mudah dicari oleh orang itu ya dengan keyword ini. Karena dengan adanya keyword ini itu teman-teman itu ya lebih mudah dicari oleh orang. Orang mudah mencari video teman-teman dan sasarannya lebih tepat, itu kan akan lebih mudah untuk di-subscribe. Jadi secara nggak langsung keyword yang baik, penggunaan keyword yang baik itu dapat menambah subscriber alami teman-teman itu dengan baik. Banyaknya subscriber alami yang mengunjungi video teman-teman ini akan menyebabkan video teman-teman itu kan ditonton lebih tinggi. Dengan video teman-teman ditonton lebih tinggi, lebih lama, itu kan akan menyebabkan jam tayangnya tuh tinggi. Jam tayang yang tinggi ini menyebabkan video teman-teman itu akan direkomendasikan di di beranda orang-orang yang mengikuti teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan teman-teman ya, bagaimana caranya menggunakan keyword. Sebelum membuat video, tulis tentang naskahnya, kemudian tentukan keyword yang diinginkan teman-teman itu apa, kemudian diulang-ulangi di video, judul, deskripsi, kalau bisa di hashtag dan tag. Oke, itu saja teman-teman dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula, sukses di Indonesia.